Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah kami. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya. Dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi satu konsep kunci di dalam Islam yang kita jika kita pahami dan kita praktikkan dengan benar akan membawa kita kepada kehidupan yang seimbang, adil dan penuh rahmat. Yaitu konsep itu adalah keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas, antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Lantas, apa makna dua pilar utama kehidupan Muslim? Pertama, marilah kita pahami makna istilah ini. Hablum minallah artinya tali hubungan kita dengan Allah. Ia mencakup segala bentuk ketaatan dan ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, zikir, tilawah, tawakal dan sabar di dalam menghadapi ujian. Sedangkan hablum minan nas berarti hubungan dengan manusia, baik orang tua, tetangga, teman, bahkan dengan musuh sekalipun. Termasuk di dalamnya sikap jujur, adil, santun, empati, menepati janji, menolong yang kesusahan, tidak menyakiti, dan saling menghargai. Di dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah menyebutkan dua hal ini berdampingan. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Siksa itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ini menunjukkan bahwa melanggar hak Allah dan melanggar hak manusia, keduanya menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lantas Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk taat kepada Allah saja, tapi juga haruslah memuliakan manusia. Di dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Afdalun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasulullah juga bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi, ketaatan vertikal haruslah diiringi dengan kepekaan sosial. Lantas, ada sebuah kisah yang menjadi perenungan kita bagi kita semua. Marilah kita simak hadis yang sangat menggugah hati kita. Bahwasanya ada seorang wanita yang rajin salat dan puasa, tetapi menyiksa seekor kucing. Dia mengurungnya tanpa memberikannya makan hingga akhirnya kucing itu mati. Maka Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya dia masuk neraka karena hal itu. Mengapa wanita itu masuk neraka? Bukankah ia ahli ibadah? Ya, ia rajin salat dan puasa, tetapi kejam kepada makhluk Allah. Ini bukti bahwa hablum minallah saja tidak cukup tanpa hablum minan nas. Lantas, bagaimana ucapan ulama mengenai keseimbangan adalah jalan keselamatan? Imamul Ghazali pernah menasihati kita, "Al-mar'u baina khalqin wa khaliqin, fa in salaha lahuma jami'an naja, wa in adha'a ahaduhuma halak." Manusia hidup di antara makhluk dan khalik. Jika ia memperbaiki hubungan dengan keduanya, ia akan selamat. Jika ia merusak salah satu daripadanya, ia terancam binasa. Lantas Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam di barat tanpa Muslim. Ada seorang tokoh reformis Islam dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Abduh pernah menyampaikan kalimat yang sangat terkenal. "Dhahabtu ila al-gharb fara'aitu al-islam wa lam ara al-muslimin, thumma 'udtu ila asy-syarq fara'aitu al-muslimin wa lam ara al-islam." Aku pergi ke barat, lalu aku melihat Islam tetapi tidak melihat Muslim. Lalu aku kembali ke timur dan aku melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Di barat ia melihat etika kerja, kebersihan, tanggung jawab dan integritas. Semua nilai yang diajarkan Islam meski masyarakatnya non-Muslim. Di dunia Islam ia melihat ritual ramai tapi akhlak ditinggalkan. Lantas
Di era globalisasi ini, kita bisa menunaikan salat 5 waktu dengan alarm digital, membaca Al-Quran lewat aplikasi. Tapi kalau masih membuang sampah sembarangan, menyakiti pasangan, membuli online atau curang di dalam pekerjaan, maka kita sedang melemahkan Islam dari dalam. Kita tidak boleh membiarkan agama ini hanya jadi simbol, kopiah, jilbab, masjid yang megah tetapi tidak menyentuh empati, toleransi, dan kejujuran. Inilah tugas besar umat Islam, menyatukan iman dan kemanusiaan, ibadah dan etika, masjid dan masyarakat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tekun beribadah, tetapi juga yang paling peduli pada manusia. Saat ada orang Yahudi meninggal, beliau berdiri menghormatinya. Ketika ada budak yang bekerja keras, beliau menegurnya dengan lembut. Kepada istri, beliau membantu pekerjaan rumah. Kepada anak kecil, beliau menyapa dengan senyum. Bahkan kepada musuh sekalipun, beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Ayyuhal ikhwah, yang jadi pertanyaan buat kita hari ini, sudahkah solat kita membuat kita lebih sadar, lebih sabar dan tidak kasar? Sudahkah puasa kita mengajarkan kita menahan emosi, bukan hanya lapar? Sudahkah kita menyambung silaturahmi, membantu fakir miskin, atau berkata baik? Apakah kita muslim hanya di dalam masjid saja atau juga di jalan raya, kantor, maupun di media sosial? Islam bukan hanya tentang berapa banyak rakaat yang kita tunaikan, tetapi juga berapa banyak hati yang kita jaga. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, marilah kita bangun Islam yang ritualnya khusyuk dan akhlaknya mulia. Marilah kita jadikan diri kita sebagai cerminan Islam yang lembut dan tegas, taat dan manusiawi. Mari kita jadi muslim yang utuh, bukan setengah-setengah. Sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul, ad-dinul muamalah. Agama itu adalah muamalah atau interaksi sosial. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang taat di dalam beribadah dan luhur di dalam berperilaku. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.